أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. وحياكم الله شيخنا. تفضل حياكم الله. كيف حالكم شيخنا؟ أهلا وسهلا، حيا الله الشيخ، أهلا وسهلا. نعم. السلام عليكم. تفضل يا شيخ، حياك الله. نعم. طيب اسمحوا لي فضيلة الشيخ أن أقدم لكم وسندخل بعد ذلك في المحاضرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, insya Allah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan membahas ya. Seperti biasa kita akan membahas kajian kitab dari Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah karya Samahul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz ya, dan kita sudah sampai ke surat Al-Humazah pada pertemuan pada pekan lalu, dan insya Allah kita akan membahas pada malam hari ini surat Al-Fil ya. Seperti biasa akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Salih Al-Kanhal hafizahullah ta'ala. Beliau adalah seorang da'i di kota Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi, dan juga sebagai penulis aktif di website Al-Alukah. Hayyallahu fadilatul syekh wa naqulu lakum tafaddalu bi ilqa'i muhadarati. Naam. حياكم الله أكثر. عندي اقتراح الله يحفظك. في كلمة قصيرة عن محاسبة النفس، فإن أحببتم أن نقدمها أو أن نجعلها في وقت آخر، فماذا ترون؟ أنا شخصيا أوافق رأيكم شيخنا وأسأل الإخوة الموجودين معنا. Jadi kata Syekh sini berkaitan dengan mungkin dengan tahun baru Hijriah ya. Beliau ingin sedikit menyampaikan beberapa pesan dan wasiat terkait dengan muhasabatun nafas ya. Bagaimana menurut pendapat ikhwah sekalian? Apakah setuju untuk beliau menyampaikan beberapa pesan terkait dengan muhasabatun nafas? Iya, Ahmad Syafaat setuju. Abdul Nasir. Ada lagi yang lain? Satu lagi dah, ada nggak setuju lagi? Boleh silakan, tafadhal. Ya. Baik. Al-ikhwah wafaqu ala ra'ikum fadilat asy-syekh. Idzan nahnu nabda bi kalimah an muhasabatin nafs. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. محاسبة النفس أيها الأخوة ينبغي أن تكون مع المؤمن دائما وأبدا، وليست مقصورة على بداية العام أو نهاية العام، إنما ينبغي تكون دائما. ولذلك
فإن الله سبحانه وتعالى ذكرنا في كتاب العزيز آيات كثيرة تدل على هذا الأمر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا نبدأ بتعريف المحاسبة. ما هي المحاسبة؟ المحاسبة هي لوم النفس على ما بدر منها من أخطاء في حقوق الله أولا، حقوق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم في حقوق الخلق ثانيا، وأعظمهم الوالدان، الزوجة، الأبناء، الأقارب، وبقية الخلق. فينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه على التقصير في هذه الحقوق. والله سبحانه وتعالى بين لنا عظم شأن المحاسبة للنفس وأهميتها في الآيات التالية. الآية الأولى قول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، وقارن القسم بالنفس اللوامة مع القسم بيوم القيامة. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه النفس اللوامة نفس عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، ومن عظمتها أن الله أقسم بها، فإقسام الله بالشيء دليل على عظمته. ومن عظمتها أن الله قرن القسم بها مع القسم بيوم القيامة. هي ليست نفس مؤمن مطيع دائما، لا، هي نفس مؤمن يعصي ويعصي ويعصي، ولكن يتوب ويتألم، فعظم الله من شأن هذه النفس. تفضل شيخنا حفظكم الله. Baik. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa muhasabatun nafas itu adalah kewajiban setiap muslim di setiap waktu. Jadi yang namanya muhasabatun nafas tentu tidak hanya di akhir tahun saja. Seperti sekarang ini misalnya di akhir tahun Hijriah, lalu kita melakukan muhasabatun nafas, introspeksi diri, begitu ya. Nah, apakah dilakukan hanya pada akhir tahun saja? Tentunya tidak. Tapi di setiap waktu kita melakukan muhasabatun nafas kepada diri kita masing-masing. Lalu pengertian dan definisi daripada muhasabah itu sendiri, muhasabah adalah laumun nafas ala ma badara minha min akhta fi huquqillah tabaraka wa ta'ala wal walidain wal zawja wal abna wa sairil muslimin. Jadi di sini muhasabah itu maksudnya adalah laumun nafs, memarahi diri sendiri atau mengoreksi diri sendiri, ya, mencela diri sendiri kalau misalnya ada kesalahan, ya, menyesali terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dirinya yang berkenaan, kesalahan-kesalahan tersebut berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama, lalu terhadap hak-hak orang tua kita, kemudian hak pasangan hidup kita, suami atau istri kita, lalu hak-hak anak-anak didik kita, ya, kemudian juga orang lain, saudara kita, tetangga kita, ya, kerabat kita, teman sejawat kita, semuanya, ya, kita perhatikan hak-hak mereka itu apakah ada yang kita masih belum memberikan haknya masing-masing. Apakah kita sudah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, ataukah masih ada kekurangan di sana sini yang harus kita perbaiki, ya. Jadi di situ kita melakukan introspeksi, bertanya kepada diri kita, apakah ada yang kurang? Apakah selama ini sholat saya sudah tepat waktu? Apakah sholat saya selalu berjamaah kalau misalnya laki-laki, ya, dan seterusnya. Sudahkah saya ini berbakti kepada kedua orang tua? Sudahkah saya ini melakukan kebaikan terhadap pasangan hidup saya? Dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang agungnya muhasabatun nafas tersebut. Jadi muhasabatun nafas merupakan sesuatu yang sangat agung. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah menyebutkan di situ
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang artinya aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku juga bersumpah. Jadi la di sini bukan sebagai nafiah ya, akan tetapi itu untuk menekankan, untuk mempertegas. Sungguh aku betul-betul bersumpah dengan hari kiamat dan sungguh aku betul-betul bersumpah dengan demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. An-nafas al-lawamah. Jadi di sini an-nafas al-lawamah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan suatu, maka suatu tersebut tentunya adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang agung. Maka ketika ada jiwa seorang mukmin yang dia itu menyesali perbuatan dosanya, menyesali kekurangan yang ada pada dirinya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang memiliki jiwa seperti itu adalah orang yang agung ya. Dan yang dimaksud dengan an-nafas al-lawwamah itu bukan berarti dia itu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ya. Akan tetapi dia hatinya itu merasa sakit. Hatinya itu merasa banyak kekurangan pada dirinya dan banyak dosa serta maksiat yang dilakukan sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi dirinya, memperbaiki dirinya, apa yang kurang dia sempurnakan, dan kalau ada kesalahan dan ada dosa dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa yang dijadikan objek sumpah oleh Allah. وقد ندب الله سبحانه وتعالى المؤمنين لمحاسبة أنفسهم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله انظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الآية نص في ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض. تزينوا بماذا؟ بالأعمال الصالحة وبترك المعاصي. تفضل شيخنا حفظك الله. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajak hamba-hambanya untuk senantiasa mengintrospeksi diri mereka sendiri ya. Untuk senantiasa melakukan perbaikan diri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya di dalam surat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu perbuat. Jadi di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang ia telah perbuat untuk hari esoknya. Ya, baik itu untuk hari esok yang benar-benar besok nih, atau hari esok yang maksudnya adalah akhirat, saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini, gitu ya. Oleh karenanya di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Wazinuha qabla an tuzan, dan juga timbanglah amal-amal yang pernah kalian lakukan itu. Amal kita kan ada yang baik,
ada juga yang buruk. Ya. Kita timbang itu amalnya. Mana yang kira-kira paling dominan? Timbanglah amal-amal kalian sebelum nanti amal kalian di akhirat betul-betul ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tazayyanu lil 'ardil akbar. Kemudian berhiaslah kalian ya untuk hari kiamat. Kalian itu akan dipertontonkan kepada kalian amal-amal yang telah dilakukan oleh kalian semua selama di dunia. Bagaimana caranya kita itu berhias untuk hari tersebut? Ya dengan banyak-banyak melakukan amal soleh. Dengan banyak-banyak melakukan amal soleh, berarti kita telah mempersiapkan diri dan juga telah berhias untuk hari tersebut. Hari yang sangat luar biasa di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. هنا سؤال أيها الأخوة، ما الذي تجب المحاسبة عليه والذي تستحق المحاسبة عليه؟ الذي تجب المحاسبة عليه أو منه هو كل ما يدخل تحت المعصية وكل ما يدخل تحت ترك الواجبات، مثل الصلاة، التساهل بها، التساهل بأوقاتها، أدائها مع الجماعة في المساجد من المسجد، التساهل بأركانها بشروطها، بر الوالدين، صلة الأرحام، وهكذا بقية معاصي. الإسبال بالمناسبة هو كبيرة من كبائر الذنوب، وكثير من المسلمين اليوم يتساهلون به يظنونه أمرا هينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا وعيد شديد، والكبيرة تعريفها عند العلماء هي ما ورد عليه وعيد بعذاب في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. وكذلك حلق اللحى، قطيعة الرحم، التفريط في الأمانات، أمانة الأولاد، أمانة الزوجة، أمانة العمل الوظيفي، وغير ذلك من المعاصي. فينبغي للمؤمن أن يكون دائما محاسبا لنفسه، تائبا مستغفرا، وليبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى الرب الرحمن الرحيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لاحظوا النداء يا عبادي مع أنهم أسرفوا أكثر من الذنوب، ومع ذلك الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فينبغي للمؤمن أن يكون دائما تائبا مستغفرا مؤملا الخير من الله، ولا ييأس من رحمة الله مهما كثر الذنوب. تفضل شيخ حفظك الله. Baik. Kata Syekh tadi di sini, apa saja yang harus kita hisab, apa saja hal-hal yang perlu kita melakukan muhasabah di situ, melakukan introspeksi. Ya. Ada yang wajib kita introspeksi dan ada juga yang sunnah kita melakukan introspeksi di situ. Apa saja hal-hal yang wajib kita lakukan hisab dan muhasabah di situ? Yang terkait dengan kewajiban, yang terkait dengan kewajiban-kewajiban agama kita, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya, itulah yang wajib kita introspeksi dan perbaiki. Yang wajib itu contohnya seperti misalnya salat, ya, jangan sampai melalaikan salat, baik itu rukun-rukunnya, tumakninahnya, misalnya, kemudian syarat-syaratnya, ya. Kemudian kalau bagi laki-laki itu, nah yang namanya salat yang tentunya dikerjakan secara berjamaah di masjid. Ya. Kalau misalnya kita masih malas-malasan di rumah atau tidak melakukan salat secara berjamaah, nah berarti kita introspeksi, kita perbaiki ya, untuk di kemudian hari ya harus berangkat ke masjid, jangan di rumah saja.
Kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kalau misalnya kita mungkin jauh dari orang tua kita, ya, apakah sudah dihubungi itu orang tua? Ya, apakah sudah kita kasih hadiah? Apakah kita sudah kasih nafkah kepada mereka? Ya, apakah sudah kita tanya keadaannya, kondisinya, gitu ya, video call atau belum? Kemudian silaturahim kepada sanak keluarga dan juga sanak famili. Kemudian juga misalnya pelanggaran dalam hal misalnya untuk laki-laki isbal, maksudnya itu menggunakan celana ataupun sarung ataupun pakai jubah ya, tapi melampaui daripada kedua mata kaki. Ya, tentunya di sini Rasulullah SAW menyatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja pakaian yang melampaui mata kaki, laki-laki ya, maka tempatnya adalah di neraka. Ini adalah ancaman yang sangat berat sekali, gitu ya. Maka hendaknya kita tidak boleh meremehkan hal masalah isbal ini. Ya. Kemudian juga di situ diterangkan bahwa isbal itu nanti akan ada sanksinya, baik itu di dunia ataupun di akhirat atau di keduanya, di dunia dan juga di akhirat. Kemudian juga yang berkaitan dengan amanat, ya, berkaitan dengan amanat-amanat, ya. Misalnya kita ini punya amanat untuk pekerjaan kita, punya amanat sebagai guru untuk mengajarkan materi sebaik-baiknya, punya amanat untuk anak yatim misalnya, punya amanat titipan barang atau apa saja, itu semua juga termasuk objek yang bisa kita introspeksikan, bisa kita muhasabah dan kita muhasabah, ya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan atau ada kemaksiatan yang kita lakukan, segeralah kita perbaiki. Kita sadari bahwa di dunia ini kita sementara, ya. Ujungnya pasti adalah kematian, dan nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah akan bertanya kepada kita tentang itu semua, minta pertanggungjawaban kita, ya. Oleh karenanya ketika kita itu bermuhasabah, ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, kemarin saya begini-begini. Oh iya, sholat saya kurang baik. Oh iya, saya kurang birrul walidain. Oh iya, saya kurang dalam hal ini, diperbaiki sambil juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan banyak melakukan dosa dan maaf. Katakanlah kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Mengampuni dosa-dosa semuanya, ya, tanpa terkecuali. Innahu rahim, semuanya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Naam. Tafadhol. وهنا سؤال: ما هي فوائد محاسبة النفس؟ لها فوائد كثيرة جدا. من هذه الفوائد الفائدة الأولى الاطلاع على العيوب وإصلاحها. الإنسان عندما يحاسب نفسه يطلع على عيوب نفسه، على تقصير في حقوق الله وفي حقوق الوالدين والزوجة والأولاد وغير ذلك، وعلى معاصيه يطلع عليها كلها ويعمل على تصحيحها وعلى التوبة منها. الفائدة الثانية التوبة والندم. التوبة والندم، فإن كانت المعصية بينك وبين الله فإنه يكفي فيها الندم والعزم والإقلاع، وإن كانت بينك وبين الخلق فلا بد أن يضاف إلى ذلك التحلل من المظالم ورد المظالم إلى أهلها. ومن الفوائد أيها الإخوة الانكسار والذل لله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد معرفة فضله، لأنك قد تكون عصيت وعصيت ولكن الله أمهلك ولم يعاقبك، فهذه نعمة من الله عز وجل، فعليك أن تستفيد من هذه النعمة في
الإكثار والاستغفار. ومن فوائدها محو الذنوب السابقة. محو الذنوب السابقة. الله سبحانه وتعالى قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تفضل يا شيخ حتى نكمل بعد الترجمة. تفضل. Ya, barakallahu fikum syekhana. Manfaatnya dan hikmah serta faidah daripada muhasabatun nafs itu apa saja? Syekh menyebutkan banyak sekali faidah-faidah yang bisa dipetik dari muhasabatun nafs itu kalau kita lakukan. Yang pertama adalah al-ittila' ala uyubi nafsi. Seseorang dengan muhasabatun nafs, dia mengoreksi dirinya sendiri. Ya. Dia memperhatikan apa saja yang sudah dia perbuat, baik itu amal soleh ataupun amal boleh. Ya. Dia perhatikan, nanti dia akan menyadari tentang aib-aib yang ada pada dirinya sendiri, tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Sehingga dia bisa menghindari kekurangan-kekurangan tersebut dan bisa memperbaikinya dan membenarkannya, tazkiyah. Serta juga bisa melengkapi kalau seandainya ada yang kurang sempurna, ya. Ada kewajiban yang dia lakukan tapi kurang sempurna, dia bisa melengkapi hal tersebut. Kemudian ada juga faidah, ya, bahwa dia akan menyadari kesalahan yang dia lakukan sehingga dia bisa bertaubat kepada Allah, bisa menyesali perbuatannya, ya, perbuatan dosanya yang dia lakukan, dan juga dia bisa men-stop dirinya dari perbuatan tersebut. Jadi dia itu bertaubat dengan cara menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan dan stop atau berhenti dari melakukan dosa tersebut. Lalu kalau dosa itu kaitannya dengan makhluk, ya, dengan hak-hak sesama manusia, maka hendaknya ia minta dihalalkan terlebih dahulu yang pernah dia zalimi. Pada orang yang mungkin dia pernah mencuri sesuatu dari dia, kepada orang yang mungkin dia pernah mengejeknya, kepada orang yang mungkin dia pernah membicarakan keburukannya, ya, dia minta dihalalkan pada orang yang pernah dia zalimi. Kepada orang yang mungkin pernah dia cubit, dia pukul, dia apain gitu ya, dia pernah melakukan menganiaya orang lain, melakukan kezaliman kepada orang lain, dia minta maaf dulu kepada orang itu, diminta dihalalkan. Kalau kaitannya dengan orang lain. Kalau kaitannya dengan Allah, ya tinggal diperbanyak aja istighfarnya dan mohon ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan melakukan muhasabatun nafs itu juga kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merunduk, semakin melihat bahwa diri kita ini betapa hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Lalu di antara faidahnya juga, ya, kita mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat diampuninya dosa. Padahal dosa yang kita lakukan itu Masya Allah segudang banyak sekali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap mau mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu jika kita memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nisa, ya, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim." Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk atau dia menzalimi dirinya sendiri, ya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, pasti dia akan mendapati Allah sebagai Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itulah diantara faedahnya, dan nanti akan disebutkan lagi faedah-faedah lain oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz. Tafadhol Syekhana. ومن فوائد المحاسبة تطهير القلب، تطهيره من الذنوب ومن أمراض القلوب من الشرك والشك والغل والحقد والحسد وغيرها. ومن فوائدها الإعانة على الطاعات. لماذا؟ لأن المعاصي تسيطر على القلب وتغرقه، تصيبه بالقسوة. لذلك
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان إذا حاسب نفسه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن القلب يشرق وينور ويكون في ذلك إعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى. الفائدة الأخرى تبديل السيئات إلى حسنات. ذكر الله سبحانه وتعالى قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله سبحانه وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات. فائدة أخرى رضا الله سبحانه وتعالى، وهذه منقبة عظيمة ومنزلة عظيمة. فائدة أخرى الفوز بالدرجات العلى في الجنة، وهذه أيضا منقبة عظيمة. الفائدة الأخيرة التثبيت في الدنيا والآخرة وعلى الصراط. التثبيت في الدنيا والآخرة وعلى الصراط. الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمنين، يثبت المؤمنين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذا تثبيت وبشرى. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, kemudian faedah-faedah yang lainnya, Syekh menyebutkan banyak sekali faedah-faedah yang dapat kita petik jika kita itu selalu melakukan muhasabah terhadap diri kita, selalu melakukan muhasabatun nafas terhadap diri kita. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini akan mensucikan hati kita ketika kita selalu bermuhasabah diri, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensucikan hati kita dari dua hal. Pertama, dari dosa-dosa dan dari maksiat. Yang kedua, dari penyakit-penyakit hati, baik itu syirik, baik itu syak, ya, keraguan, baik itu ghil, hiqd, rasa benci kepada sesama saudara, rasa iri, dengki, ya, itu semua akan dibersihkan karena kita selalu melakukan introspeksi diri, ya. Maka hal tersebut akan menyebabkan bersihnya hati kita. Dikarenakan kalau kita tidak melakukan introspeksi diri dan kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu, maka dosa akan semakin menumpuk serta akan menutupi hati kita sehingga hati kita menjadi kotor, ya, jadi hitam gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Janganlah seperti itu, bahkan hati-hati mereka itu tertutup, ya, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dengan kita bermuhasabah maka kita akan menyadari dosa-dosa tersebut dan maksiat-maksiat tersebut, lalu kita mohon ampun kepada Allah sehingga hal tersebut akan membantu kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya ini akan menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, ya. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu, ya, muhasabatun nafs itu adalah sebuah kebaikan dan kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguhnya amal-amal baik itu akan menghilangkan amal-amal buruk. Lalu faedah selanjutnya al-fawz bid darajatil ula, akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian juga akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan tasbit fid dunya wal akhirah wa 'alas sirat, ya. Akan diberikan tasbit. Tasbit itu artinya kita bisa istiqomah, bisa tetap selalu berada di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa digonjang-ganjingkan oleh cobaan apapun, baik ketika kita ada di dunia ataupun di akhirat, dan juga ketika kita ini berjalan di atas sirat, ya, sebuah jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas neraka jahanam, ya. Dan kalau kita bisa melewatinya nanti kita akan masuk ke dalam surga. Dan dengan kita selalu melakukan muhasabah nafas itu, maka kita pun akan diberikan ketetapan di dunia
di akhirat dan juga ketika berada di atas sirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dengan jiwa yang ridha dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surga. Jadi orang yang jiwanya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu adalah orang yang selalu melakukan muhasabatun nafas, menyadari kesalahannya, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, sampai detik nafas akhirnya di kehidupan ini, sehingga dia pun kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana. خامسا ما هي الأسباب المعينة بإذن الله عز وجل على المحاسبة وعلى الاستفادة من هذه المحاسبة؟ أسباب كثيرة. السبب الأول والأعظم ما هو؟ تقوية التوحيد في القلب، تقوية التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى من خلال الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق به عز وجل، على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة دليل على أن معرفة اسماء الله الحسنى وتحقيق الإيمان بها والعمل بما تدل عليه من أعظم بل أعظم أسباب دخول الجنة. فإذا ينبغي أن نعتني بهذا الأمر العظيم وهو التوحيد، تحقيق التوحيد في القلب، توحيد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، أركان الإيمان الستة، وتحقيق الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الله عز وجل يقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذن المؤمن عندما يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويبصر كل شيء فإنه يزداد ورعا وتقوى وخوفا من الله ويحاسب نفسه. انظروا في قصة المرأة المجادلة التي أتت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خافت والله عز وجل سمع مجادلتها من فوق 7 سماوات وأنزل هذه الآيات. إذن الخلاصة أن المؤمن إذا آمن في توحيد الأسماء والصفات على الوجه الصحيح الشرعي الصحيح فإن هذا الإيمان يجعل في القلب تقوى وورعا ومحاسبة مثمرة بإذن الله عز وجل. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, ada beberapa perkara yang itu menjadi sebab-sebab dimudahkannya kita untuk melakukan muhasabatun nafs. Ya. Al-asbab al-mu'ina 'ala muhasabatun nafs. Yang paling besar pertama tentunya adalah taqwiyatut tauhid fil qalb. Memperkuat ya tauhid kita di dalam hati kita. Ya. Melalui keimanan kita kepada nama-nama Allah yang maha indah dan juga sifat-sifatnya yang maha luhur ya, sesuai dengan keagungan Allah dan kemahabesarannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat.
Jadi dalam hadis juga Rasulullah SAW menyatakan inna lillahi tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1, maksudnya 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mampu menghafalnya, menguasainya, maka akan masuk surga. Innahu witrun, itu maha ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya. Dari sini juga kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya itu ya, ketika dihafalkan dan bukan sekedar dihafal, akan tetapi juga maksudnya adalah dipahami dan ditadabburi serta dipraktekkan. Ketika kita misalnya mengetahui bahwa Allah itu alim, maha mengetahui, ya berarti kita tidak bisa melakukan perbuatan seenak kita karena Allah tahu segala sesuatu. Allah basir, Allah maha melihat, berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu seenak semau hawa nafsu kita karena Allah melihat. Ya. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Kita mengamalkan isim-isim atau asma Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Sehingga dengan demikian kita akan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat surat Yunus ya. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amal illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Yang artinya, dan tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad berada dalam sebuah urusan dan tidak pula engkau membaca suatu ayat Al-Qur'an ya, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu. Ya. Melainkan kami akan menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya, ya. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Tidaklah lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun itu adalah sebesar zarrah, sebesar biji zarrah, baik di bumi ataupun di langit. Artinya yang tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya seberat zarrah, sekecil zarrah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semuanya telah tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Sehingga dengan demikian kita mengetahui dan menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah seorang wanita sahabiah yang datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang suaminya, ya, berbicara bisik-bisik kepada Rasulullah SAW. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang ada di situ tidak dengar, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala di atas dari 7 lapis langit di atas sana Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Lalu menurunkan surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita, ya, yang mengadukan kepadamu perihal suaminya dan ia mengadu kepada Allah. Ya. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua, ya, Nabi Muhammad dan wanita tersebut. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dengan demikian maka kita akan senantiasa melakukan muhasabatun nafs karena kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar, maha melihat, ya. Karena kita memperkuat tauhid kita, memperkuat tauhid rububiyah kita, tauhid uluhiyah kita, dan juga tauhid al-asma wa sifat yang tadi dibacakan ayat-ayat. Barakallahu fiikum Syekh. Nah. ومن الأسباب العظيمة التي تعين على المحاسبة الإكثار من تلاوة القرآن، وخاصة التلاوة التي تكون بتدبر وخشوع. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن يتلى وليعمل به. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب.
والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا لهم في ماذا؟ في دخول الجنة. هذا شيء عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنا أعجب من مؤمن يؤمن بهذا القرآن ويسمع هذه الآية ويسمع هذه الأحاديث ثم يفرط في تلاوة القرآن. والغالب أن الذي تلاوته القرآن ضعيفة وقليلة أنه لا يحاسب نفسه، أو تكون محاسبته ضعيفة جدا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا القرآن تلاوته، المداومة على تلاوته تقوي الإيمان، تقوي الخشية من الله سبحانه وتعالى والمحبة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون المؤمن محاسب النفس دائما. أما الذي يعرض عن هذا القرآن وينشغل عنه بالقيل والقال ووسائل التواصل وغير ذلك فيضعف إيمانه وتضعف محاسبته. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: يزداد إيمانا مع إيمانه. فتلاوة هذا القرآن تزيد في الإيمان، تزيد في الخشية، تزيد في محبة الله عز وجل. فينبغي أيها الإخوة أن نراجع أنفسنا في علاقتنا بكتاب الله، وأن نحاسب أنفسنا على التقصير في تلاوة هذا القرآن وفي العمل به. تفضل شيخنا حفظكم الله. Barakallahu fikum. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan kita itu akan selalu melakukan muhasabah terhadap diri kita adalah al-iktsar min tilawatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena Al-Quran itu diturunkan memang untuk dibaca, untuk ditadaburi, dan untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab suci Al-Quran ini kami telah menurunkannya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ya, dan merupakan kitab yang penuh berkah. Tujuannya adalah liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu mentadabburi, menghayati ayat-ayatnya, dan juga agar orang-orang yang berakal itu mampu mengambil manfaat, ya, mengambil peringatan dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Itu tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Jadi bukan untuk jadikan pajangan di ruang tamu, bukan, tapi untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan ya keutamaan dari orang yang sering membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Bacalah olehmu Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Di sini diberikan syafaat untuk apa? Supaya bisa masuk surga. Ya, maka itu adalah keutamaan yang sangat agung sekali. Dalam riwayat At-Tirmidzi juga dinyatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebajikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetap alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf yang lain. Jadi ada 3 tuh, baca alif lam mim ada 3 kebaikan. Terus 3 dikali 10 jadinya 30 ya. Apalagi bacanya satu halaman, apalagi bacanya satu juz ya. Banyak gitu ya. Pahala yang akan kita panen kalau kita sering baca Al-Quran. Oleh karenanya tidak aneh ya ketika kita mendapati orang yang jarang baca Al-Quran, orang yang mungkin berlalu beberapa hari tanpa membaca Al-Quran, maka dia pun tidak melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi semakin sering intensitas kita kepada Al-Quran, ya,
maka semakin sering pula kita itu bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Tapi semakin lengah kita dari tilawah Al-Quran, maka semakin lengah pula kita untuk melakukan muhasabatun nafs. Semakin kita disibukkan dengan dunia kita, semakin kita disibukkan dengan warawiri kesana kesini, ngobrol nggak karuan, medsos dan lain sebagainya, ya maka ya orang yang seperti itu lalai dan lupa untuk melakukan muhasabah. Ya. Sehingga di sini tilawah Al-Quran itu akan menambahkan keimanan kita, akan menambahkan rasa takut kita kepada Allah, akan menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Syekh. Ahsanallahu ilaikum. جزاك الله خير. ومما يعين على المحاسبة تذكر الموت والقبر والحساب والجزاء. لا شك أن هذا دافع قوي، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الموت وذكر مشاهد يوم القيامة في كتاب العزيز، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لترق القلوب وتدمع الأعين ويقبل المؤمن على طاعة الله ويترك معاصيه عندما يتذكر لحظات الموت الرهيبة، ويتذكر القبر وما فيه من السؤال والأهوال، يتذكر يوم القيامة، الصراط، الحشر، الحساب، يتذكر دنو الشمس من الناس قدر ميل، يتذكر أن الناس يحشرون منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة حفاة عراة غرلا. كل هذا التذكر يؤدي في القلب إلى الخشية والخشوع والبكاء ومحاسبة النفس. فينبغي لذلك الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الموت. إنك ميت وإنهم ميتون، وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تذكر الموت وحث على زيارة القبور لترق القلوب وتدمع الأعين. فينبغي للإنسان أيها الإخوة المؤمن أن لا تشغله الدنيا ولا تشغل وسائل التواصل وغيرها عن تذكر هذا الموت وما بعد الموت يوم القيامة. من أراد أن يرق قلبه وتدمع عينه ويجد لذة في العبادة والخشوع فليتذكر الموت وما بعد الموت، يتذكره جيدا دائما وأبدا. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, kemudian sebab yang ketiga yang dapat membantu kita untuk selalu melakukan muhasabah terhadap diri kita, selalu melakukan untuk yang membantu kita untuk melakukan muhasabah dan melakukan evaluasi terhadap amal-amal kita, itu adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Mengingat kematian dan apa saja yang terjadi setelah kematian tersebut, ya. Di alam kubur, lalu kemudian juga ketika sedang dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat itu semua, maka kita akan terdorong untuk melakukan amal saleh, dan kita juga akan terdorong untuk mengintrospeksi diri kita sendiri dan juga melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang selama ini kita lakukan. Ya. Kita ingat-ingat itu nanti di akhiratnya, di alam kubur kita akan ditanya. Ya. Ada kengerian-kengerian yang akan kita saksikan nanti di akhirat kelak. Ada as-sirat, ya. Ada al-mizan, ya. Kemudian manusia semuanya itu akan dikumpulkan seluruhnya dari manusia pertama, ya, Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, semuanya akan dikumpulkan dalam kondisi hufatan, auratan, ghurlan. Mereka semuanya itu tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian telanjang, ya, dan semuanya itu dikumpulkan di padang mahsyar. Juga tidak dalam kondisi disunat, ya. Maka ketika kita mengingat hal itu semua, bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara dan ujung-ujungnya adalah kematian, lalu kemudian setelah itu kita akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang sangat amat dahsyat, ya, yang akan kita pasti akan kita lalui bersama. Hal tersebut tentunya akan menambah khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut kita, rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Nggak ada orang yang hidup selamanya. Ya. Sepanjang apapun manusia itu hidup, pasti ujungnya adalah kematian.
innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu itu akan mati, wahai Nabi Muhammad. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, engkau pasti akan mati dan mereka pun juga akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap semua yang ada di dunia ini pasti akan fana dan binasa, dan yang tersisa yang yang kekal abadi selamanya adalah wajah Tuhanmu yang maha mulia, yang maha agung lagi maha mulia. Kemudian oleh karenanya ketika kita ingin supaya hati kita itu lunak, ya, supaya hati kita itu melunak, supaya air mata kita itu mengalir, dan supaya kita itu merasakan kekhusyuan di dalam ibadah kita, dan supaya kita itu termotivasi untuk selalu melakukan ibadah, ingatlah kematian. Ingatlah kematian dan apa saja yang terjadi setelah kematian. Maka dengan demikian, insya Allah kita akan selalu termotivasi untuk melakukan amal saleh dan selalu mengintrospeksi diri kita. Nah, ومن الأحاديث العظيمة في الحساب يوم القيامة الحديث المتفق عليه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. حقيقة أيها الإخوة هذا الحديث يعني المؤمن عندما يقرأه ويعرف معانيه يقشعر بدنه ويتأثر. الله العظيم سبحانه وتعالى يخلو بك أيها المؤمن الضعيف ويحاسبك، ولكنه سبحانه وتعالى رب رحمن رحيم، فهو سبحانه وتعالى لطيف بعباده رحيم بهم يغفر ذنوبهم. لكن المقصود أن المؤمن عندما يتذكر أن الله عز وجل سيخلو به ويقرره بذنوبه فإنه يرتعش ويخاف ويحاسب نفسه. هذه فائدة مهمة جدا من هذا الحديث. تفضل شيخنا حفظكم الله. Kemudian di sini Syekh membacakan sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian, wahai umatku, kecuali pasti dia itu akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdua saja, empat mata, ya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada penerjemah antara Allah dengan orang tersebut, ya, dengan hambanya tersebut. Fayanzuru aymana minhu fala yara ila ma qaddam. Hamba tersebut melihat sebelah kanannya dan ternyata ia tidak melihat apa-apa kecuali apa yang pernah ia perbuat di dunia. Wayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Lalu ia melihat sebelah kirinya, ternyata ia pun tidak melihat apa-apa kecuali apa yang pernah ia perbuat selama di dunia. Wayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi. Lalu ia melihat ke arah depannya, ternyata ia tidak melihat melainkan hanya neraka yang tepat berada di hadapannya. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah, maka takutlah kalian dari neraka tersebut walaupun dengan bersedekah sebelah kurma. Jadi kurma ada satu lalu dipotong jadi dua bagian, ya, setengahnya itu, ya, kita bersedekah dengan setengah daripada satu butir kurma, ya. Lakukanlah itu supaya kalian bisa melindungi diri kalian dari api neraka. Maka setiap muslim yang
mentadaburi hadis ini, dia tentunya akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti suatu saat di mana dia dibangkitkan dari kuburnya, dia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala empat mata, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang ketiga. Saat itulah kita akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Maka dengan demikian membaca hadis ini dan juga membaca dalil-dalil yang lain, ya, maka kita akan termotivasi untuk senantiasa melakukan muhasabatun nafs, ya, mengevaluasi diri kita dan perbuatan kita, ya, dan mengintrospeksi diri kita masing-masing. Barakallahu fiikum. Nah. ومن الأسباب المعينة على المحاسبة تذكر الملائكة الكتبة. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينه يكتب الحسنات وملك عن يساره يكتب السيئات. فالمؤمن إذا آمن بأن هناك ملائكة تكتب حسناته وسيئاته فإنه يبادر إلى محاسبة نفسه وإلى التوبة والاستغفار. ومما يعين على المحاسبة حضور مجالس الذكر وترك مجالس الغفلة. ومما يعين على المحاسبة الدعاء، وهو مهم جدا جدا. أنت ضعيف بدون توفيق الله عز وجل، فادعو الله كثيرا أن يعينك على نفسك، على طاعة الله، على ترك معاصي الله، على محاسبة نفسك، على التوبة. ومما يعين المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومما يعين تذكر عواقب ظلم النفس وظلم الغير، تذكر عواقب ظلم النفس وظلم الغير. ومما يعين، وهي آخرها، تذكر سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وتذكر شدة عقابه عز وجل. فكما تؤمن بأن الله رحمن رحيم فإنك تؤمن بأن الله شديد العقاب. فلا تفرط في الرجاء ولا تفرط في الخوف، وإنما بينهما. تفضل شيخنا حفظكم الله. Kemudian di antara sebab-sebab pula yang membuat kita itu senantiasa terdorong untuk melakukan muhasabatun nafas, ya. Di sini disebutkan oleh Syekh beberapa sebab yang lain, yaitu adalah tazakkurul malaikatil katabah. Ya, menyadari dan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, telah menciptakan beberapa malaikat yang tugas mereka adalah mencatat amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Semuanya dicatat oleh para malaikat itu, tidak ada yang ketinggalan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat apa yang dia ucapkan. Artinya ucapan dicatat, perbuatan dicatat, semuanya tidak ada yang terluputkan, ya, oleh para malaikat ini. Jadi yang di sebelah kanan mencatat kebaikan, lalu yang di sebelah kiri itu mencatat keburukan. Semua yang kita lakukan dan semua yang kita ucapkan itu dicatat oleh para malaikat. Maka dengan demikian, kalau kita menyadari hal tersebut, kita pun akan senantiasa berhati-hati untuk menjaga lisan kita dan menjaga perbuatan kita. Jangan sampai kita terperosok melakukan perbuatan dosa sehingga nanti akan dicatat oleh malaikat itu, yang mencatat semuanya tanpa letih, tanpa capek. Lalu sebab yang kedua, sebab selanjutnya adalah hudur majalis zikir. Banyak-banyak hadir di majelis-majelis zikir. Seperti ini juga insya Allah termasuk ke dalam majelis zikir, ya. Nah, hadir di kajian-kajian, hadir di tempat-tempat yang membahas Al-Quran dan juga hadis. Ya. Lalu setelah itu juga termasuk sebab-sebab yang mendorong kita untuk melakukan muhasabatun nafas adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya
ya, agar senantiasa mengawasi kita, agar senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita untuk bisa muhasabatun nafas, dan juga selalu melakukan amal soleh serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tanpa pertolongan Allah adalah hamba-hamba yang lemah, yang tidak bisa tentunya kita ini mengandalkan diri kita sendiri. Lalu selanjutnya mujahadah, bersungguh-sungguh dan bertekad kuat ya. Selain kita berdoa ya, ada usahanya juga. Mujahadah, melakukan semua usaha yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa melakukan muhasabatun nafs. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya untuk mencapai kami, maka kami pun akan memberikan petunjuk kepada mereka untuk menyusuri jalan-jalan menuju kepada kami. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala di sini juga Syekh menyebutkan ya, di antara sebabnya juga kita harus mengingat-ingat akibat-akibat buruk dari perbuatan zalim yang kita lakukan ya, baik itu perbuatan zalim terhadap diri kita sendiri ataupun perbuatan zalim pada orang lain. Tentunya perbuatan zalim itu adalah kegelapan ya, di hari kiamat. Semakin banyak kita lakukan perbuatan zalim, maka akan semakin gelap pula nanti akhirat kita. Jadi di sini dengan kita menyadari akibat-akibat buruk dari perbuatan zalim itu, baik itu zalim yang kepada diri kita sendiri ataupun zalim yang kepada orang lain, maka kita pun akan nantiasa ya melakukan muhasabatun nafs dan memperbaiki diri kita. Lalu selanjutnya yang paling terakhir adalah mengingat-ingat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Dan di waktu yang bersamaan juga siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Ya. Jadi tadzakkuru sa'ati rahmatillah wa syiddati 'iqabi. Dua-duanya ini harus dihadirkan di dalam hati kita. Kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas ampunannya, dan juga harus menyadari pula bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras siksanya. Sangat keras hukumannya. Sehingga dengan demikian kita tidak condong ke salah satunya. Kalau misalnya kita hanya hanya bilang bahwa ampunan Allah itu sangat luas, berarti kita akan meremehkan melakukan perbuatan dosa seenak kita gitu ya. Karena dengan kita itu mengatakan bahwa Allah itu ampunannya sangat luas, kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala juga siksanya sangat pedih. Jadi kemudian orang yang mengatakan bahwa siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih dan hanya bergantung pada itu saja, dia lupa bahwa rahmat Allah juga sangat luas dan ampunannya juga luas, maka dia juga akan ditimpa sikap putus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sikap ini harus berimbang ada di dalam hati kita. Demikian yang disampaikan oleh Syekhna. Tafadhol. ومما ينبغي المحاسبة عليه أيها الأخوة إضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه. الوقت أمانة عندك أخي المؤمن، والصحة أمانة عندك، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فبعض الناس أعطاه الله الصحة وأعطاه الفراغ ولكنه يهدرهما هدرا ولا يستفيد منهما، فهما أمانة عندك، فينبغي أن تحسن الاستفادة منهما وأن تحاسب نفسك إذا فرطت في شكرهما. تفضل شيخنا. Ya. Kemudian hendaknya kita ini selaku muslim selalu meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya di situ. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu dan ternyata sesuatu itu tidak ada manfaatnya, lebih baik ditinggalkan. Ya. Karena waktu kita sangat berharga, ya. Dan waktu sehat kita ini juga sangat berharga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh.
ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu dalam dua nikmat itu, ya. Dan tidak menggunakan dua nikmat itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah dihambur-hamburkan dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan juga waktu luang, waktu kosong. Maka sehatnya tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang kita miliki ini juga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan semanfaat mungkin, ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada detik-detik dari kehidupan kita ini yang kita lalui tanpa manfaat, ya, tanpa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu melakukan muhasabatun nafas, ya, mengintrospeksi diri kita dan memperbaiki diri kita, ya. Dan kemudian selalu memanfaatkan waktu-waktu luang kita dan juga memanfaatkan sehat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Naam Syekhana. وأخيرا نأخذ باختصار عوائق المحاسبة. ما هي العوائق التي تعيق المؤمن عن محاسبة نفسه؟ كثيرة جدا، لكن أهمها العائق الأول ضعف الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا عائق كبير جدا، بل هو أعظم عائق. إذا وجدت إنسان لا يحاسب نفسه على معاصيه وعلى تقصيره في الواجبات، فاعلم أن هذا من علامات ضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى وخوفه من الله عز وجل. العائق الثاني ضعف العلم، وذكر الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمؤمن كلما طلب العلم بنية خالصة لله عز وجل زاد إيمانه. ولأن قوي العلم يعرف عظمة الله وما يجب له سبحانه وتعالى من التعظيم، ويعرف المعاصي وخطورتها، وذلك يجتنبها ويحاسب نفسه. أما ضعيف الإيمان فإنه لا يبالي. السبب الثالث الانشغال الزائد بالدنيا وبحطامها، الانشغال الزائد الذي يؤدي إلى التقصير في الطاعات أو ارتكاب المعاصي، كالذي يتعامل بالربا أو بالغش وغير ذلك. السبب الرابع نسيان الموت والحساب والجزاء. السبب الخامس كثرة الذنوب والمعاصي. وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما سمعنا. تفضل شيخنا حفظكم الله. لو سمحتم شيخنا، العائق الرابع ما هو؟ العائق الرابع نسيان الموت والحساب، والخامس كثرة الذنوب والمعاصي. Lalu di sini sebagai penutup saya menyebutkan beberapa hal yang menjadi penghalang kita untuk melakukan muhasabatun nafas, untuk melakukan introspeksi diri, untuk yang menghalangi kita melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang kita lakukan. Ada beberapa perkara yang menghalangi kita untuk melakukan muhasabatun nafas, sehingga kita selalu lupa untuk melakukan muhasabatun nafas. Yang pertama adalah dhaful iman billahi tabaraka wa ta'ala wa dhaful khauf minallah, ya. Jadi lemahnya keimanan kita, rendahnya kualitas keimanan kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya adalah sebab utama, ya, di mana kita menjadi terhalang untuk melakukan muhasabatun nafas. Lalu yang kedua adalah dhaful ilm, ilmu syar'i yang rendah, yang sedikit dan rendah pula kualitasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya hanya para ulama, hanya orang-orang yang punya ilmu. Maksudnya punya ilmu, tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, ya. Tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika orang itu tidak punya pengetahuan tentang itu, maka dia pun akan menjalani kehidupan ini biasa-biasa saja. Tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang lemah imannya tentunya juga tidak akan terdorong dia untuk melakukan muhasabatun nafs karena dia tidak sadar bahwa dia itu punya kesalahan dan punya dosa. Maka semakin seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal asma'nya, mengenal sifatnya, semakin dekat ia kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin sering ia melakukan muhasabatun nafs. Lalu yang ketiga adalah al-insyighalu zaid bid dunya, menyibukkan diri secara berlebih-lebihan dengan dunia yang menyebabkan ia itu tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan maksimal dan juga menyebabkan ia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan riba, melakukan riswah, ya, sogok menyogok di sana sini dan melakukan dosa yang lainnya. Nah, itu semua dikarenakan ia terlalu sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Yang keempat itu melupakan hisab, ya, melupakan hisab yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kita di akhirat nanti. Yang terakhir yang kelima adalah kathratuz dzunub wal ma'asi, ya, terlampau banyak dosa-dosanya dan juga maksiat-maksiatnya sehingga hatinya tertutup, ya, dan dia tidak melakukan, sehingga dia tidak menyadari kesalahannya dan tidak melakukan muhasabatun nafs. Naam. Barakallahu fiikum. انتهينا من موضوع المحاسبة وما كنت أتوقع أن يأخذ الوقت كله تقريبا، لكن الحمد لله نسأل الله أن ينفع بها. لكن الآن السؤال المعتاد، أتريدون أن ننتقل إلى تفسير السورة أم ننتقل إلى الأسئلة؟ ولكم 30 دقيقة. 30 detik katanya. Apakah kita selesaikan sampai sini saja, masuk ke pertanyaan, atau mau membahas tentang surat juz amma lanjutannya? Silakan kawan-kawan semuanya, ayuhal ikhwah yang punya jawaban. Ustaz. Ya. Dilanjut saja, Ustaz. Dilanjut Samir Pokot. Samir Pokot, lanjut ke pertanyaan atau lanjut ke surat? Surahnya, Ustaz. Surah Pokot, Ustaz. Ke surat. Bagaimana pendapat yang lain? Mau pertanyaan atau mau ke surat? Nastamir ila surah. Nah, Syekhana, yani al-ikhwah yuridun an nuwasil al-muhadara ila surat al-fil. طيب إذا نبدأ على بركة الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عموما. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل معروفة قصتهم، وهم ملك في اليمن أراد أن يصرف الناس عن الكعبة، عن حج إلى الكعبة، فبنى في اليمن بيتا مشابه للكعبة، فغضب العرب وأتى أحدهم وتبرز عندها ولطخها بالقدر، فغضب ملك اليمن وأرسل إلى ملك الحبشة يخبره، فأرسل معه الفيلة وجاءوا إلى هدم الكعبة. ولما وصلوا إلى مكان اسمه المغمس وقف الفيل ولم يتجه، برك في مكانه. كلما ضربوه يريدون يتجه إلى مكة برك، رفض، وكلما وجهوا إلى اليمن مشى يهرول، حتى أرسل الله عليهم هذه الطير الأبابيل، جماعات متفرقة أتت من البحر، وفي معها حجارة من سجيل والطين المشوي، تضرب الواحد منهم في رأسه وتخرج من دبره حتى هلكوا.
عن آخرهم وحمى الله بيته. فالله عز وجل يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، في خسارة وهلاك، وأرسل عليهم طيرا أبابيل وهي جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل وهو الطين المشوي فجعلهم كعصف مأكول. هؤلاء الذين أتوا إلى هدم الكعبة هم من النصارى، وهم كانوا أقرب حالا وأفضل حالا من مشركي العرب، لكن الله سبحانه وتعالى حمى بيته عز وجل. وفي هذه الحماية أيضا لأن كانت في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مقدمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمى الله عز وجل بيته. وهذه آية عظيمة من آيات الله، من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل قادر على نصر عباده متى ما نصروه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فعلى المؤمنين إذا أرادوا النصر والخير والرزق أن ينصروا الله بطاعته وترك معاصيه. فهذه الآية آية عظيمة جدا في هذا الأمر، فينبغي المؤمن وهو يقرأها أن يتدبرها جيدا، وأن يستحضر فيها عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل، الذي سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال ابن كثير في تفسيره: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم أنافهم وخيب سعيهم وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، وكأن في الآية إشارة إلى قريش. يقول سبحانه: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ حفظك الله. Baik, di sini Syekh membawakan tafsir dari surat Al-Fil secara keseluruhan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah tersebut? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia belaka, tidak berhasil ya? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia telah mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang banyak jumlahnya. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Artinya mereka semuanya tewas di tempat tersebut ya. Jadi di sini kisahnya sangat masyhur sekali, di mana saat itu ada seorang yang berkuasa di negeri Yaman, yang menjadi raja di negeri Yaman, yang dia itu ingin orang-orang itu menghentikan melakukan ibadah haji ke negeri Makkah ya, dan menghentikan perbuatan mereka untuk bertawaf di sekitar Ka'bah, sehingga ia pun kemudian di negeri Yaman itu membuat bangunan serupa yang karena dia ini adalah seorang Nasrani, seorang Kristen, sehingga dia membangun Al-Qulais yang disebut merupakan gereja ya di Yaman sebagai pengganti dan tandingan daripada Ka'bah tersebut. Tapi orang-orang Arab tidak menerima ajakan raja ini ya, sehingga kemudian ada seorang Arab Badui yang datang masuk dalam rumah tersebut, masuk ke dalam rumah ibadah tersebut, lalu
buang air besar di situ, ya, karena dia ingin menghinakan rumah yang dibuat sebagai tandingan daripada Ka'bah tersebut. Sehingga marahlah raja tersebut, ya, lalu kemudian dilaporkan kepada penguasa Habasyah, ya, lalu kemudian dikirimkan bala tentara pasukan, ya, dan diantaranya ada juga pasukan bergajah, ya. Untuk apa tujuannya? Untuk menghancurkan Ka'bah tersebut agar orang-orang tidak lagi melakukan ibadah haji ke situ. Singkat cerita kemudian orang-orang tersebut, pasukan raja tersebut datang ke Makkah Al-Mukarramah, ya. Lalu di perjalanan, tepatnya di sebuah tempat namanya Al-Mughammas, ya. Ketika gajah mereka itu diperintahkan untuk maju ke arah Ka'bah, ternyata gajah itu duduk lagi. Diperintahkan untuk maju lagi, duduk lagi. Terus seperti itu. Tapi kalau diperintahkan untuk berangkat ke Yaman, gajah itu mau, gitu. Tapi ketika diperintahkan untuk menuju ke Ka'bah, gajah itu malah duduk kembali. Pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengirimkan pasukan-pasukannya berupa burung-burung yang mereka itu membawa batu-batuan dari batuan yang panas, lalu menembakkan batu-batuan tersebut, menjatuhkannya kepada orang-orang tersebut, ya. Batu-batu itu masuk dari arah kepala lalu keluar di arah dubur, sehingga matilah mereka semuanya, tewas semuanya di tempat, ya, karena mereka itu ingin merusak rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini adalah orang-orang Nasrani, ya, yang tentunya lebih baik kondisinya daripada orang-orang musyrikin Makkah yang mereka itu menyembah berhala. Ini ada ahlul kitab, lalu di situ ada orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala justru membinasakan orang-orang Nasrani itu karena mereka ingin merusak rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini juga tentunya sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan atau akan mengutus seorang nabi di kota suci tersebut yang berasal dari bangsa Quraisy. Sebagaimana disebutkan tadi oleh Ibnu Katsir bahwa di tahun tersebut bertepatan dengan tahun dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga mata-mata dunia saat itu semuanya memandang kota suci Makkah. Karena saat itu terjadi kejadian yang sangat luar biasa sekali, di mana pasukan Abrahah di situ semuanya tewas mengenaskan hanya dikarenakan pasukan burung yang membawa batu-batuan. Dan hal tersebut terjadi ketika mereka ingin berbuat macam-macam kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah di kota suci Makkah. Maka orang-orang di dunia saat itu, baik itu Romawi, Persia, semuanya mata mereka, ya, tertuju kepada kota suci Makkah, ya. Karena hal tersebut sengaja, ya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal tersebut dikarenakan supaya orang-orang memperhatikan bahwa pada kota suci tersebut akan terlahir seorang nabi, ya, di akhir zaman yang berasal dari Quraisy dan kebetulan juga lahir di tahun tersebut. Maka ketika kita ini seperti bangsa Quraisy, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bermacam-macam terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin menghancurkan rumah Allah, tapi tetap menjaganya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun, ya, menghancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan rumahnya, ya, dan membiarkan bangsa Quraisy itu yang mereka menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kalian dan akan menetapkan kaki-kaki kalian. Maka oleh karenanya ketika kita membaca surat ini, yang perlu kita hadirkan di dalam hati kita adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang bisa melemahkannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala makarnya di atas makar orang-orang yang melakukan makar. Lalu kemudian ketika kita membaca surat ini juga tentunya kita mengetahui bahwa di dalam surat ini ada isyarat tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan pada tahun gajah tersebut, tahun di mana ada orang-orang pasukan dari negeri Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah, akan tetapi dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada tahun itulah pula
Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, Syekhana. انتهينا من تفسير هذه السورة وبقي بعض الوقت، فهل تريدون السورة الأخرى أم أسئلة؟ Baik, untuk surat Al-Fil di sini penafsirannya atau penjelasannya cukup sampai di situ saja. Apakah mau dilanjutkan ke surat setelahnya atau kita cukupkan ya di sini untuk membuka sesi tanya jawab? Silakan ayo ikhwah. Kalau misalnya ada, kita untuk sesi tanya jawab saja ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, baik itu lewat mic ataupun lewat tulisan. Berkaitan dengan surat Al-Fil atau berkaitan dengan surat atau berkaitan dengan apa tadi muhasabatun nafas atau berkaitan dengan awal tahun baru Hijriah atau apa saja. Silakan Ahmad Syafaat, langsung saja dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan muhasabah diri, Ustaz, yang ingin ditanyakan pertama adalah apa-apa aja hak seorang muslim atas muslimnya. Yang kedua ialah mengenai tanggung jawab seorang ayah Iya. atau yang pertama apa tadi Pak? Bisa diulang lagi? Yang pertama hak-hak setiap muslim kepada muslim lainnya. Oh ya. Yang harus ditunaikan. Ya. Yang kedua ialah mengenai seorang ayah atau ustadz yang sudah mengajarkan kepada anaknya atau siswanya, juga sudah mencontohkan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Namun anaknya atau siswanya jauh dari apa yang sudah dikasih tahu, tidak sesuai harapan, apakah ia tetap akan dimintakan pertanggungjawabannya? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik. Ya. Jazakallah khairan, Akhi Ahmad Syafaat. Naam Syekhana, hada akhuna Ahmad Syafaat yas'alukum su'alaini. Soalul awal fima yata'allaqu bi muhasabatin nafs. Ma huwa idzan haqqu kulli muslim ala muslimin akhar? نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح حقوق المسلم، قال حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فاعده، وإذا عطس فشمته، إلى آخره. فهناك حقوق وضحت في الأحاديث النبوية، فينبغي المسلم أن يلتزم بها. وعموما وبشكل عام ينبغي المؤمن دائما أن يهتم بإخوانه المسلمين، لا يظلمهم في شيء، هذا من حقوقهم عليه. لا يجتهد أن لا يظلم أخوه المسلم في شيء، لا يغتابه، لا يكذب عليه، لا يغشه، لا يخادعه، يحب له ما يحب الخير، يحب لنفسه، يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا. ليس المقصود في مطلق الإيمان، لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فينبغي أن يتحلى المؤمن بذلك، يقرأ في الأحاديث النبوية التي وردت في حقوق المسلم ويجتهد في أن يلتزم بها، ومنها أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تفضل يا شيخنا حفظه. ويشكر الشيخ محمد على هذا السؤال، هذا سؤال طيب جدا ويدل على أن الشيخ حفظه الله لديه حسن إيماني طيب، نسأل الله أن يثبته وجميع الأخوة السامعين. تفضل يا شيخنا. Baik. Jadi yang pertama berkaitan dengan hak setiap muslim kepada muslim yang lain itu, ya, di sini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hak setiap muslim kepada muslim yang lainnya, seperti misalnya jika engkau bertemu dengan dia itu kamu mengucapkan salam, dan jika dia sakit kamu menjenguknya, dan jika dia itu bersin kamu mendoakan kebaikan untuknya, ya. Fashammithu, ya. Idza atasa fahamidallaha fashammithu. Kemudian jika dia itu meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya, maksudnya uruslah jenazahnya. Lalu kalau dia itu meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat, ya, berilah saran, ide kalau dia meminta hal tersebut, ya. Dan seterusnya disebutkan dalam beberapa hadis. Jadi ada yang menyebutkan hak muslim kepada muslim yang lain itu ada 6, ya. Dan yang terpenting adalah bahwa setiap muslim itu menjaga persaudaraannya dengan muslim yang lain, di mana ia tidak menzaliminya, tidak melakukan ghibah, membicarakan keburukannya di hadapan orang lain, dan tidak berdusta kepadanya, tidak berkhianat kepadanya, yang melakukan kebaikan kepadanya, dan ingin agar dirinya itu mendapatkan kebaikan sebagaimana yang didapat oleh dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang itu tidaklah mencapai kesempurnaan iman sampai dia itu menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Jadi kita ini suka apa? Suka sehat, suka dapat harta misalnya, suka mendapatkan kebahagiaan, suka ini ya. Nah, itu kesukaan-kesukaan kita itu juga kita ingin agar saudara kita yang lain juga mendapatkannya, ya. Maka ketika ada yang seperti itu berarti keimanannya telah mencapai kesempurnaannya. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semoga yang bertanya ini mendapatkan kesempurnaan di dalam keimanannya, dan juga para pendengar yang lainnya. Wassu'alu tsani Syekhana لحظة يا شيخ. ومن العجيب جدا أن حقوق المسلم لا تسقط حتى في حال مرض المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعده، وحتى بعد موته، وإذا مات فاتبعه. فتستمر الحقوق حتى بعد موت المسلم. ومن العجيب أيضا أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات الاقتتال بين المؤمنين قال بعدها سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وهم يقتتلون، ولم ينفي عنهم مسمى الأخوة الإسلامية، فكيف تنفع عن غيرهم؟ هذه من العجائب التي تحتاج حقيقة من المؤمن أن يتأملها كثيرا وأن يعمل بها. فبعض الناس عندما أحد إخوان المسلمين لا يدعوه لمناسبة أو يحصل منه أي خطأ يحمل في قلبه شيئا عظيما عليه، وهذا حقيقة من الأخطاء. هذا من الأخطاء. الله سبحانه وتعالى أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يعفو عن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وقد حصل منه كلام في عرض عائشة رضي الله عنها، بل ووعده الله بمغفرة ذنوبه، فاستجاب أبو بكر وعفى عن مصطح. نعم، تفضل يا شيخ. Ya, jadi di sini juga yang perlu kita perhatikan bahwa termasuk merupakan sebuah keajaiban di dalam syariat Islam, bahwa hak sesama muslim itu tidaklah gugur dengan sakitnya dia dan juga dengan meninggalnya dia. Maka di sini disebutkan jika saudaramu itu sakit maka jenguklah dia, dan jika saudaramu itu mati meninggal dunia maka ikutilah ia, maksudnya urusilah jenazahnya. Dan juga di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudara. Jadi terjadi perseteruan, terjadi perseteruan antar sesama muslim, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk mendamaikan dan tetap menamakan mereka semua sebagai orang-orang yang bersaudara, padahal terjadi perseteruan. Jadi di sini juga kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diminta untuk memaafkan
dan mengampuni Mistah yang seorang laki-laki di antara kalangan sahabat juga ya, yang saat itu sempat membicarakan buruk tentang ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada hadisul ifki. Jadi di sini dikisahkan betapa bersaudaranya para sahabat saat itu dan betapa mereka itu saling memaafkan satu sama lain. Naam Syekhana, as-su'alu tsani min nafsi sa'il huwa yaqul idza kana al-abu qad qama bi dawrihi fi ta'lim ibnihi wa fi tarbiyatihi haqqa at-tarbiyah wa kadzalika masalan al-muallim qad qama bi dawrihi ka muallim fi ta'lim wa tarbiyat tullabihi walakin al-abna aw at-tullab lam yantasilu walam yaqtadu yani bi abaihim wa kadzalika bi mudarrisihim wa muallimihim fahal sayuhasibuhumullah subhanahu wa ta'ala ala dzalika wa qad bazala al-abu aw al-muallimu kullama fi wus'ihi walakin lam yajid yani al-jadwa fi al-ibn aw fi al-talib. Naam. نعم هذا سؤال مهم جدا. والله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية التوفيق هي من الله سبحانه وتعالى، وهداية الدلالة والإرشاد فهي إلى الأنبياء وإلى عموم المؤمنين. فأنت الذي تطالب به هو هداية الدلالة والإرشاد، فأنت تربيهم توجههم تنصحهم، فإذا استجابوا فالحمد لله، فإن لم يستجيبوا فلا شيء عليك وقد برئت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن هداية القلوب ليست بيدك، هي بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن استمر في النصح ولا تيأس من رحمة الله، واستمر في الدعاء لهم. وأيضا تفقد نفسك، قد يكون أحيانا المعلم أو الوالد أو الوالدة أسلوبهم في التربية عليه مآخذ وأخطاء منعت استجابة الأبناء، فينبغي أن ننتبه لهذا. أما المؤاخذة أمام الله فأنت لا تؤاخذ بل تؤجر. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت بذلت الجهد في الوقاية لكنهم لم يستجيبوا. فأبشر بالخير فأبشر بالخير فأبشر بالخير. تفضل شيخنا. Nah, jadi di sini jawaban daripada Syekh adalah untuk misalnya orang tua yang sudah mendidik anak-anaknya ataupun juga guru yang sudah mendidik anak-anaknya semampu yang dia bisa, akan tetapi ternyata anak-anak enggak nurut ya, atau murid-muridnya itu enggak nurut, maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan innaka la tahdi man ahbab walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu suka, kepada orang yang kamu inginkan. Akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah hendaki. Dalam ayat lain juga Allah menyatakan fa innaka la tahdi ila shiratin mustaqim. Ayat nomor 52 surat Az-Zukhruf. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, jadi di situ ayat pertama tadi yang saya bacakan itu la tahdi, kamu tidak bisa memberikan petunjuk. Sedangkan di sini innaka la tahdi, sesungguhnya kamu betul-betul bisa memberikan petunjuk. Maksud petunjuk yang di ayat pertama adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Petunjuknya itu adalah hidayah itu yang pertama itu adalah hidayah yang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua ini adalah hidayah al-irsyad wal bayan. Adapun hidayah yang pertama adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak bisa campur tangan di situ. Adapun yang bisa kita lakukan adalah hidayah itu al-bayan wal irsyad. Ya. Kita bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan
keterangan, ya itu yang bisa kita lakukan. Maka itulah yang kita lakukan. Dan kalau sudah dilakukan berarti bari'at zimmatuka, berarti engkau sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban atas dirimu, ya. Engkau tidak berdosa, ya, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau telah melakukan apa yang memang sudah menjadi kewajibanmu, ya. Tinggal Anda meneruskan kembali. Terus menerus melakukan hal itu, jangan berhenti. Terus menerus mendidik anak Anda, terus menerus mendidik murid-murid Anda, ya. Jangan pernah berhenti. Dan jangan pernah pula berhenti untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa mengevaluasi cara-cara kita mendidik. Baik itu ayah ataupun guru, kita evaluasi cara-cara mendidik kita. Barangkali mereka itu tidak merespon pendidikan yang kita lakukan dikarenakan ada beberapa kesalahan atau kekurangan di cara-cara kita mendidik, ya. Baik itu orang tua ataupun juga guru, ya. Sehingga kalau kita evaluasi barangkali nanti mereka akan lebih responsif lagi dan akan menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian itu dan juga keluarga kalian dari api neraka. Yang penting kalau kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah yang diminta dari kita, bukan hasilnya. Bukan hasilnya si fulan dapat hidayah atau anak kita dapat hidayah kemudian juga murid-murid kita mendapatkan hidayah. Bukan itu yang diminta. Akan tetapi bagaimana usaha yang kita kerahkan, bagaimana perbuatan yang kita lakukan, itulah yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari kita. Adapun hasil semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita yang sudah melakukannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah akan hal tersebut. Nah, syekhna, nahnu naktafi bihadza as-su'al wa jazakumullahu khairan wa insyaallah naltaqi bikum marratan ukhra fi muhadaratin ukhra fil usbu' al-qadim. Ahsanallahu ilaikum wa ja'ala ma qaddamtum fi mizan hasanatikum yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. آمين آمين آمين. جزاكم الله خير جميعا، وجزاك الله خير يا أخي الكريم وجميع القائمين على هذا البرنامج وجميع الأخوة الحاضرين. وأسأل الله أن يجمعنا كما جمعنا في هذا المجلس المبارك، أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن ييسر لكم جميعا الحج المبرور وزيارة مكة والمدينة، ويغفر لكم لوالديكم ويغفر لكم لوالديكم وأزواجكم وذرياتكم ومن تحبون ولاة أمور المسلمين، ويجمعكم في جنات الفردوس الأعلى. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير جميعا، الله يحفظكم. مع السلامة. الله مع السلامة.